Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naufal Hafiz Rizkylah dengan NPM 203100089. Saya dari Fakultas Kedokteran, Prodi Kedokteran Umum Universitas Malahayati. Baik, sebelumnya saya di sini ingin menjelaskan 4 materi penyakit. Yang pertama ada hernia nucleus pulposus, yang kedua ada spina bifida, yang ketiga ada spondylosis, yang keempat ada spondylolistesis. Baik, di sini saya ingin menjelaskan materi hernia nucleus pulposus. Sebenarnya apa sih hernia nucleus pulposus? Hernia nucleus pulposus adalah penyebab paling umum dari nyeri skiatik dan salah satu indikasi paling umum untuk operasi tulang, khususnya operasi tulang belakang di seluruh dunia. Kondisi ini muncul sebagai perpindahan nucleus pulposus di luar ruangan diskus intervertebralis. Lanjutnya, anatomi cakram terdiri dari dua struktur utama, nucleus pulposus atau NP dan annulus fibrosus. Nucleus pulposus terdiri dari air, kolagen tipe 2, sel mirip kondrosit, dan proteoglikan komposit unik untuk memungkinkan NP menjadi elastis, fleksibel di bawah gaya tegangan dan menyerap kompresi. Baik, sebelumnya ada etiologi dari hernia diskus dan degenerasi diskus. Adalah istilah yang terkait karena herniasi nucleus pulposus merupakan evolusi yang mungkin dari diskus degeneratif. Degenerasi diskus biasanya berhubungan dengan hilangnya proteoglikan. Beberapa faktor mempengaruhi proses degeneratif seperti genetik, mekanik, dan perilaku. Diskus intervertebralis adalah struktur yang memberikan fleksibilitas dan mentransmisikan beban melalui tulang belakang. Beban mekanis penting dalam menjaga IVD yang sehat dan menghasilkan sel yang mengatur homeostasis matriks yang tepat. Di sisi lain, kontak yang terlalu lama dengan hipo atau hyperloading berkorelasi dengan induksi generatif diskus. Lalu ada epidemiologinya. Perkiraan prevalensi herniasi diskus adalah sekitar 1-3%. Insiden tertinggi yang diamati adalah antara 30 hingga 50 tahun dan lebih sering pada pria daripada wanita. Rasionya yaitu 2:1. Lalu ada patofisiologinya. Hernia diskus merupakan konsekuensi dari perubahan degeneratif pada anulus. Perubahan-perubahan tersebut adalah modifikasi adaptif terkait usia dalam struktur diskus yang mencakup pengeringan, fisura, penyimpitan diskus, degenerasi musinosa, gas intradiskus atau vakum, osteofit, perubahan inflamasi, dan sklerosis subkondral. Lalu ada fisura anulus merupakan predisposisi kelemahan yang memungkinkan material menonjol atau bermigrasi keluar margin anulus. Lalu ada histopatologi. Histopatologinya adalah herniasi nucleus pulposus dihasilkan dari kegagalan integritas fibrosus anulus, membuat isi nukleus menonjol ke dalam kanal saraf, foramen intervertebralis, foraminal atau lateral foramen. Nukleus pulposus tonjolan adalah skenario kurang parah dari herniasi karena pencahayaan sebagian dari fibrosus anulus. Ketika struktur anulus menjadi besar, benar-benar terganggu, isi inti dapat mengusir luar ruang disk, dan dalam beberapa kasus sebuah fragmen dari inti pulposus dapat bermigrasi. Lalu ada evaluasinya, yaitu dengan adanya nyeri punggung,
bawah tanpa gejala radikulopati tidak perlu meminta penelitian karena sebagian besar pasien membaik dalam beberapa minggu. Tidak lanjut 4 minggu adalah jangka waktu yang biasa. Lalu ada prognosenya. Mayoritas pasien yang menderita hernia nukleus pulposus mengalami resolusi gejala tanpa operasi, perawatan konservatif efektif, dan pasien biasanya mengalami pengurangan gejala setelah beberapa minggu. Namun beberapa kasus tidak membaik dengan pengobatan konservatif dan mungkin memerlukan terapi yang lebih invasif seperti injeksi steroid, akar saraf, atau bahkan pembedahan. Lalu komplikasinya yaitu komplikasi yang terkait dengan hernia nukleus pulposus dapat terjadi akibat efek kompresi pada akar saraf pada kasus parah yang mengakibatkan defisit motorik pada tulang belakang leher dan dada. Ada juga resiko kompresi sumsum tulang belakang pada kasus yang parah. Komplikasi ini relatif jarang tetapi harus dipertimbangkan dan dirawat dengan baik untuk menghindari defisit neurologis permanen. Lalu ada pencegahannya. Sangat penting bagi pasien untuk mengenali nyeri radikular karena dapat merupakan hasil dari herniasi nukleus pulposus di tulang belakang leher atau lumbar. Sangat penting untuk berkonsultasi setelah rasa sakit yang menyebar terus-menerus dan diperiksa oleh penyedia perawatan primer. Sebagian besar gejala biasanya membaik dengan pengobatan konservatif. Hanya beberapa kasus dengan nyeri atau hebat defisit neurologis yang mungkin memerlukan studi pencitraan tambahan dan rujukan spesialis lebih lanjut. Lalu saya ingin menjelaskan materi yang kedua ada spina bifida. Spina bifida adalah anomali kongenital yang timbul dari perkembangan yang tidak lengkap dari tabung saraf. Hal ini umumnya digunakan sebagai istilah non-spesifik yang mengacu pada setiap derajat penutupan tabung saraf. Ini dapat dibagi lagi menjadi spina bifida occulta dan spina bifida aperta. Spina bifida occulta atau disparisme tulang belakang tertutup adalah bentuk paling ringan dari cacar tabung saraf atau NTD yang melibatkan cacat tulang belakang tersembunyi dan keterlibatan saraf minimal. Spina bifida aperta atau disparasisme tulang belakang terbuka mengacu pada cacat di mana jaringan saraf berkomunikasi dengan lingkungan eksternal seperti meningokel dan mielomingokel. Kondisi ini menghasilkan spektrum efek neurologis yang bervariasi karena tingkat neurasinya. Lalu ada etiologinya. Disarafisme tulang belakang ini disebabkan oleh penutupan yang tidak sempurna dari elemen tulang belakang posterior dan biasanya terjadi antara 17 dan 30 hari perkembangan janin. Proses neuralisasi terjadi dalam dua fase yaitu neuralisasi primer dan sekunder. Neuralisasi primer mengacu pada penutupan tabung saraf yang membentuk otak dan sumsum tulang belakang. Neuralisasi sekunder melibatkan pembentukan struktur ekor tabung saraf yang membentuk bagian sakral dan tulang ekor. Struktur kaudal ini berkembang sekitar hari ke-26 kehamilan dan kegagalan penutupan bagian-bagian ini menghasilkan berbagai tingkat distrafisme tulang belakang. Lalu apa? Ada epidemiologinya. Prevalensi dan kejadian NTDS bervariasi sejak pertama kali dikenali tetapi secara keseluruhan telah menurun dengan beberapa program intervensi dan peningkatan screening janin. Di Amerika Serikat, prevalensi keseluruhan spina bifida antara 1999 sampai 2007 adalah 3,17 atau 10.000 kelahiran hidup.
Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 1.300 bayi sehat yang lahir di setiap tahunnya mengalami NTD. Jika fortifikasi asam folat tidak diperkenalkan ke dalam praktik prenatal yang umum, wanita hispamatik tampaknya memiliki tingkat kematian yang tinggi yang terkena NTD. Lalu selanjutnya ada evaluasinya. Seperti disebutkan di atas, wanita harus menjalani screening rutin untuk mengidentifikasi NTD lebih awal dan membantu dengan intervensi terapeutik dan konseling. Screening awal dilakukan dengan serum ARV, tetapi pada kasus kecurigaan tinggi dapat dilakukan aminosentesis untuk konfirmasi. Namun mengingat resiko aminosintesis dan akurasi USG telah menjadi standar emas untuk diagnosis in utero. Beberapa tanda ultrasound telah diidentifikasi sebagai diagnosis yang andal. Lalu ada prognosisnya. Baik, selanjutnya ke materi yang ketiga, ada spondylosis cervix. Spondylosis itu apa sih? Spondylosis cervix adalah istilah yang mencakup berbagai perubahan degeneratif prognosis yang mempengaruhi semua komponen tulang belakang leher, yaitu diskus, intervertebralis, sendi facet, sendi luxia, ligamen flava, dan lamina. Ini adalah proses alami penuaan dan muncul pada sebagian besar orang setelah dekade kelima kehidupan. Gejala spondylosis cervix bermanifestasi sebagai nyeri leher dan kekauan leher, dan dapat disertai dengan gejala radikular ketika ada kompresi struktur saraf. Lalu ada etiologinya. Lalu selanjutnya ada etiologinya. Faktor resiko utama dan kontributor kejadian spondylosis cervix adalah degenerasi terkait usia dari diskus intervertebralis dan elemen tulang belakang leher, perubahan degeneratif pada struktur sekitarnya termasuk sendi facet, ligamen longingutal posterior atau PLL, dan ligamen flavum. Semuanya bergabung menyebabkan penyempitan kanal tulang belakang dan foramen intervertebralis. Akibatnya sumsum tulang belakang, pembuluh darah tulang belakang, dan akar saraf dapat dikompresi, menghasilkan 3 sindrom klinis di mana spondylosis cervix muncul: nyeri leher aksial, myelopathy cervix, dan radiculopathy cervix. Lalu ada epidemiologinya. Kebanyakan orang perubahan spondylosis dari tulang belakang leher pada pencitraan radiografi tetap asimptomatik, dengan 25% individu di bawah usia 40-50%, individu di atas usia 40-85%, individu di atas usia 60, menunjukkan beberapa bukti perubahan degeneratif. Tingkat yang paling sering terkena adalah C6-C7, diikuti oleh C5 dan C6. Spondylosis cervix simptomatik paling sering muncul sebagai nyeri leher. Pada populasi umum, titik prevalensi nyeri leher berkisar antara 0,4% hingga 41,5%. Kejadian 1 tahun berkisar antara 4,8% hingga 79,5%. Dan prevalensi seumur hidup mungkin setinggi 86,8%. Lalu ada patofisiologinya. Patofisiologi spondylosis cervix melibatkan kaskade degeneratif. Ia menghasilkan perubahan biomekanik pada tulang belakang leher, bermanifestasi sebagai kompresi sekunder struktur saraf dan pembuluh darah. Peningkatan rasio keratin kondroitin mendorong perubahan pada matriks proteoglikan yang mengakibatkan hilangnya air.
protein, dan mukoposakarida dalam diskus intervertebralis. Pengeringan cakram menyebabkan nukleus pulposus kehilangan elastasinya karena menyusut dan menjadi lebih berserat. Ketika nukleus pulposus kehilangan kemampuannya untuk mempertahankan beban menahan secara efektif, nukleus pulposus mulai mengalami herniasi melalui serat-serat amulus fibrosus dan berkontribusi pada hilangnya tinggi diskus. Lalu ada histopatologinya. Herniasi diskus dapat menjadi prekursor awal perkembangan spondylosis. Sementara kedua cakram spondylosis dan cakram hernia mengalami perubahan degeneratif yang serupa, misalnya infiltrasi Markov, peningkatan regulasi faktor pertumbuhan, dan sitokinin. Terdapat perbedaan imunohistologis antara kedua proses penyakit. Lalu ada perawatannya, yaitu strategi pengobatan untuk spondylosis cervix tergantung pada tingkat keparahan tanda dan gejala pasien. Dengan tidak adanya gejala bendera merah atau myelopati yang signifikan, tujuan pengobatan adalah untuk menghilangkan rasa sakit, meningkatkan kemampuan fungsional dalam aktivitas sehari-hari, dan mencegah cedera permanen pada struktur saraf. Lalu ada prognosanya. Spondylosis cervix adalah proses penyakit degeneratif progresif lambat yang memburuk seiring bertambahnya usia. Namun keparahan gejala mungkin tidak selalu berkorelasi dengan derajat spondylosis yang terjadi pada neuromaging pasien yang datang dengan nyeri leher aksial. Biasanya membaik dari waktu ke waktu, tetapi dapat mengalami kekambuhan nyeri. Lalu ada komplikasinya. Dalam studi cohort 2019 oleh Elia Houchi, keseluruhan kejadian efek samping langsung dan tertunda setelah injeksi steroid epidural masing-masing adalah 2,4% dan 4,9%. Lalu ada pencegahannya. Pencegahannya yaitu riwayat alami spondylosis sangat bervariasi serta sulit untuk dicegah, mengingat itu adalah sebagian dari proses penuaan normal. Namun individu dapat menerima pelatihan tentang cara untuk mencegah serangan awal spondylosis, termasuk mempertahankan kekuatan dan fleksibilitas leher yang baik, menjalani gaya hidup aktif dan sehat, dan mencegah cedera leher. Lalu ada olahraga, teknik penenangan yang aman, dan penggunaan sabuk pengaman di mobil. Pasien juga harus memahami resiko dan manfaat dari pilihan perawatan bedah dan non-bedah. Lalu yang materi yang terakhir ada spondylolistesis. Spondylolistesis adalah selip atau salah satu tubuh vertebral sehubungan dengan tubuh vertebral yang berdekatan menyebabkan gejala mekanis radikular atau nyeri. Penyebabnya bisa karena bawaan, didapat atau idiopatik. Spondylolistesis dinilai berdasarkan derajat selip atau korpus vertebra pada korpus vertebra yang berdekatan. Lalu ada etiologinya. Umumnya diklasifikasikan sebagai salah satu dari 5 etiologi utama: degeneratif, ismik, traumatis, displamatik, atau patologis. Degeneratif terjadi akibat perubahan degeneratif pada tulang belakang tanpa adanya efek pada pars intracularis. Hal ini biasanya terkait dengan gabungan facet joint dan degeneratif diskus yang menyebabkan ketidakstabilan dan pergerakan ke depan dari satu korpus vertebral relatif. Lalu ada epidemiologinya. Paling sering terjadi pada tulang belakang lumbar bagian bawah, tetapi juga dapat terjadi pada tulang belakang leher dan jarang, kecuali trauma, pada tulang belakang toraks. Terutama terjadi pada orang dewasa dan lebih sering terjadi pada wanita daripada pria. Dengan peningkatan risiko pada orang gemuk,
lebih sering terjadi pada populasi remaja dan dewasa muda, tetapi mungkin tidak dikenali sampai gejala berkembangnya di masa dewasa. Lalu ada patofisiologinya. Setiap proses yang dapat melemahkan penyangga yang menjaga tubuh vertebra tetap sejajar dapat memungkinkan terjadinya spondylolistesis. Saat satu vertebra bergerak relatif terhadap vertebra yang berdekatan, nyeri lokal dapat terjadi dari gerakan mekanis atau nyeri radikuler atau myelopatik. Dapat terjadi karena kompresi dari akar saraf atau sumsum tulang belakang yang keluar. Masing-masing pasien anak lebih mungkin untuk meningkatkan tingkat spondylolistesis. Lalu ada evaluasinya. Mohon maaf, maksud saya ada perawatannya. Untuk spondylolistesis derajat 1 dan 2, pengobatannya biasanya dimulai dengan terapi konservatif, termasuk obat NSAID, panas olahraga ringan, traksi penyangga dan atau tirah baring sekitar 10% hingga 15%. Pasien lebih muda dengan derajat rendah akan gagal dalam pengobatan konservatif dan membutuhkan perawatan bedah. Lalu ada masalah lainnya, klasifikasinya. Meyerding tentang spondylolisis adalah metode penilaian yang paling umum digunakan. Dasarnya adalah pada presentasi translasi anterior relatif terhadap tingkat yang berdekatan. Spondylolistesis derajat 1 terjadi slip 1 sampai 25%, derajat 2 slip sampai 50%, derajat 3 slip sampai 75%, dan derajat 4 slip 76 sampai 100%. Terjadi jika terjadi slip peg lebih dari 100% disebut spondyloloptosis atau spondylolistesis grade 5. Baik, sebelumnya cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.